semuanya, tahukah kalian bahwa diabetes bukan hanya tentang kadar gula darah yang tinggi? Di balik kondisi tersebut, terdapat proses lain yang juga sangat berbahaya, yaitu stres oksidatif. Lalu, bagaimana proses ini terjadi? Dan mengapa antioksidan dianggap memiliki peran penting dalam membantu pengolahan diabetes? Apa itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus atau singkatan dengan DM merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula glukosa dalam darah akibat gangguan produksi insulin. Nah, kerja insulin atau keduanya, insulin ini tersendiri adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Dua tipe utama diabetes. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, saya akan jelaskan di tipe 1 itu terjadi karena kerusakan autoimun pada sel beta pankreas sehingga produksi insulin sangat sedikit bahkan tidak ada. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu paling banyak ditemukan disebabkan oleh resistensi insulin. Artinya, resistensi insulin ini tubuhnya itu masih memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh tidak dapat merespon insulin secara optimal, sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Nah, jika hiperglikemia ini berlangsung terus-menerus, maka berbagai komplikasi dapat muncul, seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, terus kerusakan mata, dan neuropatik diabetik, hingga gangguan penyembuhan luka. Hiperglikemia memicu stres oksidatif. Nah, sekarang kita masuk ke konsep stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini adalah kondisi ketika jumlah reaktif oksigen spesies atau ROS yang dikenal sebagai radikal bebas, yaitu lebih banyak dibandingkan kemampuan antioksidan tubuh untuk menetralkannya. Sel itu menerima glukosa itu secara berlebihan. Nah, akibatnya proses metabolisme di dalam mitokondria meningkat dan menghasilkan elektron berlebih. Nah, elektron yang berlebih ini, kemudian dia itu bereaksi dengan oksigen dan membentuk berbagai jenis ROS seperti superoksidan, hidrogen, peroksida, dan radikal hidroksil. Nah, selain itu, hiperglikemia juga mengaktifkan beberapa jalur metabolik yang meningkatkan pembentukan ROS, yaitu antara lain itu yang pertama itu ada jalur poliol, yang kedua itu ada pembentukan advanced glycation end product atau AGES. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas protein kinase C. Yang keempat itu ada aktivitas jalur heksosamin. Nah, seluruh jalur tersebut memperburuk stres oksidatif sehingga jumlah radikal bebas di dalam tubuh meningkat secara signifikan. Singkatnya, semakin lama kadar gula darah tidak terkontrol, semakin banyak radikal bebas yang terbentuk. Bagaimana radikal bebas itu merusak tubuh? Yang pertama itu, radikal bebas ini merupakan molekul yang sangat reaktif, yang dimana itu dia memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, untuk menjadi stabil, radikal bebas ini akan mengambil elektron dari molekul lain, seperti lemak, seperti protein, maupun DNA. Nah, dimana proses inilah yang akan menyebabkan kerusakan sel. Pada diabetes, kerusakan paling penting terjadi pada sel beta pankreas. Nah, sel beta sebenarnya memiliki sistem antioksidan yang relatif lebih rendah dibandingkan jaringan lain. Oleh karena itu, sel ini juga sering dan sangat rentan terhadap serangan ROS. Akibatnya itu, kemampuan sel beta ini untuk menghasilkan insulin semakin menurun. Terus dia tuh bahkan mengalami kematian sel atau apoptosis. Selain itu juga, ROS ini juga memperarah resistensi insulin. Nah, seperti radikal bebas mengganggu jalur sinyal insulin dengan menghambat kerja protein. Nah, penting seperti insulin ini, reseptor supret atau IRS mengakibatnya itu glukosa itu sulit masuk ke dalam sel meskipun insulin masih tersedia. Nah, ROS ini juga memicu proses inflamasi kronis melalui aktivitas berbagai mediator seperti NF, KB, dan sitokin proinflamasi. Jadi, stres oksidatif ini menciptakan lingkaran yang merugikan. Nah, hiperglikemia ini meningkatkan pembentukan ROS, yang dimana ROS ini merusak sel beta dan meningkatkan resistensi insulin. Nah, kemudian, kadar gula darah yang semakin tinggi sehingga pembentukan ROS itu kembali meningkat. Sehingga pembentukan ROS ini kembali meningkat karena kadar darah yang semakin tinggi. Di sini, antioksidan itu sebagai kasatria penyelamat. Lalu, bagaimana cara menghentikan proses tersebut? Nah, di sini antioksidan itu berperan yang dimana senyawa yang mampu untuk menyumbangkan elektronnya kepada radikal bebas. Sehingga radikal bebas ini menjadi stabil dan tidak lagi merusak sel. Nah, dengan kata lain ini,
Antioksidan ini bekerja sebagai penjaga yang melindungi sel dari kerusakan akibat sel oksidatif. Nah, tubuh sebenarnya itu memiliki sistem antioksidan alami yang disebut dengan antioksidan endrogen seperti superoksida dimutase atau SOD. Yang kedua itu ada katalase. Yang ketiga ada glutathione peroksidase. Namun, pada penderita diabetes, produksi ROS seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan sistem pertahanan tersebut. Karena itu, tubuh juga membutuhkan antioksidan eksogen, yaitu antioksidan yang berasal dari makanan ataupun suplemen. Sekarang di sini kita akan masuk ke sumber antioksidan dan aplikasi klinis. Beberapa antioksidan yang telah banyak diteliti dalam membantu pengolahan diabetes antara lain itu seperti vitamin C yang membantu menangkap radikal bebas serta mengurangi kerusakan oksidatif. Nah, selanjutnya vitamin E yang melindungi membran sel dari proses peroksidasi lipid. Nah, polifenol seperti flavonoid yang banyak ditemukan pada teh hijau, kakao, buah beri, apel, dan anggur. Kurkumin juga sebagai dari kunyit yang memiliki efek antioksidan sekaligus antiinflamasi. Glikomen juga pada tomat serta beta-karoten pada wortel juga diketahui membantu mengurangi stres oksidatif. Selain itu, terdapat mineral seperti selenium dan zinc yang berperan sebagai kofaktor enzim antioksidan. Walaupun banyak penelitian menunjukkan manfaat antioksidan dalam menurunkan stres oksidatif, yang meningkatkannya itu sensitivitasnya itu insulin, serta membantu mengontrol kadar gula glukosa darah. Antioksidan bukanlah pengganti terapi utama diabetes, tetapi sebagai penggunaan antioksidan harus menjadi bagian dari pola hidup yang sehat, meliputi pengaturan makanan, olahraga teratur, menjaga berat badan, dan penggunaan obat yang anjuran sesuai dengan tenaga kesehatan. Kesimpulannya, diabetes mellitus itu tidak hanya ditandai oleh tingginya kadar gula darah, tetapi juga oleh meningkatnya stres oksidatif akibat membentuknya radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel beta pankreas yang dimana memperparah resistensi insulin dan mempercepat munculnya berbagai komplikasi diabetes. Antioksidan ini berperan penting dalam menetralkan radikal bebas sehingga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Namun, manfaat terbaik antioksidan akan diperoleh jika dikombinasikan dengan pengendalian gula darah yang baik, pola makanan sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan terapi medis yang tepat. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mulailah menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang agar risiko diabetes dan komplikasinya dapat diminimalkan atau dapat dihindari. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.